Pasuruan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Pasuruan dikenal sebagai daerah perindustrian, pertanian, dan tujuan wisata. Kabupaten Pasuruan memiliki suatu kawasan industri bernama PIR, Pasuruan Industrial Estate Rembang, yang terdapat lebih dari 90 perusahaan dan dapat menampung sebanyak 15.000 karyawan lebih. Dengan peluang sebanyak itu, maka dibutuhkan karyawan yang siap kerja dan berkompeten. SMK Negeri 1 Sukoharjo adalah sekolah menengah kejuruan negeri yang berdiri sejak tahun 2004. Dibangun di atas lahan seluas 8.650 meter persegi. Didukung oleh 72 tenaga pendidik dan 24 tenaga kependidikan yang siap mendidik 1.104 siswanya menjadi lulusan yang siap kerja, berwirausaha, profesional, dan bersaing di era global. SMK Negeri 1 Sukoharjo siap membentuk calon-calon tenaga kerja yang kompeten di bidangnya. Untuk itu kami membekali siswa-siswi kami baik hard skill maupun soft skill. SMK Negeri 1 Sukoharjo juga merupakan salah satu SMK rujukan yang ditunjuk oleh Direktorat Pembinaan SMK, sehingga kegiatan belajar mengajar dan peralatan praktek yang digunakan sudah memenuhi standar nasional pendidikan. Di samping itu, untuk mengoptimalkan pengelolaan manajemen sekolah, kami juga menjalankan sistem penjaminan mutu internal di sekolah kami. SMK Negeri 1 Sukoharjo memiliki 5 kompetensi keahlian, diantaranya teknik kendaraan ringan, teknik elektronika industri, teknik audio video, rekayasa perangkat lunak, kimia industri. SMK Negeri 1 Sukoharjo memiliki berbagai macam ekstrakurikuler, diantaranya Paskibraka, Palang Merah Remaja, Pramuka, Karya Ilmiah Remaja, Pencaksilat, Albanjari, paduan suara, tari, sepak bola, bola basket, dan bulu tangkis.
sekolah di sekitarnya, termasuk tadi dalam rangka pembelajaran. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita ke depan juga bisa selalu untuk memberikan fasilitas, memperbaiki kembali hal-hal yang memang harus segera kita upayakan. Termasuk sudah diprogramkan adalah bahwa untuk kelas 10, ya paling tidak nanti Bapak Ibu yang ngajar di kelas 10 kita akan upayakan dulu untuk bisa lebih optimal dalam penggunaan internetnya di kemudian hari. Untuk itu kita masih persiapan ke arah sana. Jadi ada program yang nanti bisa kita gunakan untuk mengoptimalkan pembelajaran dan penugasan kepada siswa. Saya kira itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi mohon support dukungan dari seluruh Bapak Ibu untuk program yang sudah diikuti Pak Lukman. Dan ke depan saya berharap Bapak Ibu guru yang lain bisa segera menyusul bila sudah ada waktunya untuk mendaftar kembali sebagai guru penggerak. Kemudian mungkin untuk hari ini saya tidak bisa mengikuti sampai terakhir karena mungkin Bapak Ibu juga sudah dengar bahwa Ibu Kacabdik kita juga akan ada sertijab di hari Rabu. Jadi dari Ibu Indah kepada PRT-nya yang insya Allah adalah Kacabdik dari Kota Malang dan Batu yang akan merangkap jadi PLT Kacabdik di Kabupaten Kota Pasuruan. Oleh karena itu mungkin dalam penyampaian nanti oleh Pak Lukman, monggo Bu Titi, Bu Asna dan kawan-kawan tetap bisa didukung bisa sampai selesai acaranya. Kemudian sekali lagi mohon maaf mungkin saya ada persiapan untuk acara hari Rabu tersebut. Kemudian kapan hari saya juga sudah sampaikan, saya juga ada tugas tambahan kembali untuk merangkap atau PKT di SMK 1 Purwosari yang mudah-mudahan tidak lama. Kalau di Rembang waktu itu ingat saya itu kurang lebih 8 bulan. Cuman waktu itu pas masih pandemi, jadi artinya masih jarang-jarang KBM sehingga tidak terlalu berat. Oleh karena itu ya saya juga harus bagi-bagi waktu, kadang mungkin pagi di sini, siangnya saya ke Purwosari, ataupun sebaliknya saya ke Purwosari dulu, kemudian siangnya saya baru ke sini. Sekali lagi mudah-mudahan saya juga bisa melaksanakan tugas dengan baik dan mudah-mudahan juga tidak sampai lama. Demikian dari saya. Untuk yang terakhir terkait dengan kebersamaan kita, saya selalu tekankan tolong si penting guyup, si penting rukun, walaupun nggak langsung 100% cocok itu, si penting tidak saling gebosi, tidak saling memusuhi. Jadi kalau ada yang tanya kapan kita jalan-jalan semua guru karyawan, insya Allah mungkin sebelum bulan puasa. Jadi kalau kemarin mungkin ada sebagian sekolah yang sudah berangkat, jadi kita mungkin nanti sebelum bulan puasa saja. Kemudian kemarin sebetulnya yang ibu-ibunya sudah ada pemanasan lebih dulu, tapi nggak tahu kalau ada yang mungkin masih belum gabung. Jadi dengan harapan saya katakan yaitu tadi tidak ngerasani kok misalnya sekolahan dia nih
secara tidak langsung. Mungkin ini kita juga diskusi bersama Bapak Ibu antara prestasi maupun pencapaian program ataupun istilah itu minimal kegiatan anak-anak di kelas itu bagaimana. Nah ini kodrat tahapan tumbuh kembang anak-anak di kelas, harapan, tekad, tujuan, kompeten, loyalitas maupun cinta. Kita masuk di mana Bapak Ibu? Di ini ya, cinta ya? Iya, di cinta ya Bapak Ibu. Jadi mungkin anak masuk di loyalitas itu. Ya, di umur 12 tahun sampai dengan umur 18 tahun ini Bapak Ibu. Ya. Atau mungkin bisa di kompeten. Ya, kelas 1 mungkin ya, di kompeten. Sama cinta dia. Terus, nah ini saya juga masih belajar Bapak Ibu, menanamkan keyakinan. Nah ini juga kita harus mampu memberikan keyakinan kepada anak-anak kita. Jadi yakin bahwa semua murid dapat mencapai sesuatu apa yang diinginkan. Itu esensi yang pertama. Yang kedua, yakin bahwa murid mampu mengambil kendali, ya, pengambilan keputusan. Itu apa yang mau kuatkan di situ, kita harus juga dampingi. Nah ini isi juga sama ya tadi ya kemarinnya. Nah ini ada inquiry apresiatif. Nah inquiry apresiatif tadi landasan berpikir untuk upaya kolaborasi menanamkan hal positif dalam diri seseorang. Nah, baik masa lalu maupun masa kini, ini juga kita ditanamkan ke anak-anak kolaboratifnya. Nah ini yang tadi yang mungkin mau ditanyakan oleh Bapak Ibu, yang dimaksud dengan metode Bagja itu gimana? Nah ini mau saya jelaskan. Bagja ya, jadi dari prakasa perubahan menguatkan individu maupun semangat gotong royong yang harus kita tanamkan ke anak-anak, luarnya pastinya ke kembali lagi kepada murid. Ini mungkin kemarin sudah dilakukan seperti kegiatan well-being murid bro. Jadi keselamatan kebahagiaan oleh murid itu juga nanti kita pikirkan juga. Jadi meningkatkan kualitas layanan pendidikan maupun luarannya murid dan murid. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita saya gambarkan ke tahap belajar itu seperti guru kita Bapak Ibu kita. Ya, tadi perlahan ya bawah naik ya, tidak mungkin langsung naik, tidak mungkin Bapak Ibu ya. Jadi kita belajar dari bawah dulu, apa yang kurang-kurang itu kita sambil evaluasi. Oh apa yang kurang kita, itu kita evaluasi. Mungkin kemarin Mas Sofian mungkin tahu ya kemarin bagaimana suasananya LKS itu gimana. Itu nanti aja itu kita bahas tadi teman. Nah itu apa yang saya lakukan di kemarin itu kan saya betul-betul merasakan bagaimana di suasana di Polbakin kita evaluasi, langsung masuk tahu bagaimana secara realnya di lapangan itu bagaimana. Jadi kan biasa kita kan menyalahkan, kamu salah, ya kita harus evaluasi, apa yang kita kurang, introspeksi diri. Ya, nanti itu. Nah, kalau saya belajar juga di dalam juga sama mengalami, menerapkan sama mengolah. Nah ini dimensi lingkungan pengaruhnya, relasi
evaluasi, komunikasi, dan lain sebagainya, yang kontribusi, perubahan KHD juga sama di sini. Jadi ini baca ya, buat pertanyaan pertama. Yang kedua, ambil pelajaran. Ketiga, gali impian. Keempat, jabarkan rencana dan ini atur eksekusi. Nah ini yang penting harus kita terapkan ke anak-anak. Mungkin kalau misalkan pengen tahu bisa lihat nanti di channel YouTube saya. Ada di YouTube. Subscribe. Nah ini ayo sama ya, konstruksinya ini, alumnya ini sama ya, menjalankan tindakan dengan ke progresnya, yaitu merencanakan tindakan aksi di anak-anak. Nah selain itu ini ada sesi pertanyaan. Nah ini ya, ada materinya nanti saya dapat di nanti ya, lainnya nanti ya. Ini ya di depan saya di sini sampaikan untuk lebih jelas nanti bisa nanti dilihat ya di slide yang setelah ini saya atau nanti mohon izin Pak Anggoro untuk mungkin di share linknya kemarin ke grup, mungkin sambil baca kawan. Nah ini yang saya lakukan di sini pembahasan sama ya, ada ya mungkin. Nah terakhir ini Bapak Ibu yang budaya positif. Yang budaya positif di sini apa yang harus dengan budaya positif itu kita memberikan contoh perbandingan maupun pengembangan secara real, mulai dari tindakan kita, misalkan kita membuang sampah di tempat yang mungkin itu contoh yang paling sederhana ya, terus tidak terlambat dan sebagainya ya, mungkin Bapak tahu lah ya, bagaimana budaya positif ya, bagaimana cara komunikasi guru siswa dan sebagainya. Ini teori kontrol ya, ada 5 nanti Bapak Ibu. Nah, ini budaya positif. Nah, ini keyakinan kelas sama hukuman dan penghargaan. Ya, mungkin dari pengelolaan pembelajaran kita kan sering menemukan hal-hal yang kurang sesuai. Nah, supaya kurang sesuai itu tidak terjadi, maka sebelumnya kita harus membuat kesepakatan. Namanya kesempatan kelas sama kelas kimia. Nah, mungkin ada yang sudah lihat nanti ya di YouTube saya mungkin ya. Yang biasanya kasih nyatanya nanti di situ nanti bisa Bapak Ibu lihat ya di YouTube. Jadi bagaimana membuat kelas kimia sama keyakinan kelas. Nah ini peraturannya di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada tanggung jawab dan sebagainya ini ya, sampai dengan keselamatan keamanan. Hukuman, misalkan di sini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Bapak Ibu? Hukuman, ya. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, ya. Mungkin ini kita syukurkan, mungkin ada yang bersesuai, nanti kita diskusikan bersama-sama. Nah ini kebutuhan manusia, ada cinta kasih, penguasaan, kesenangan, sama kebebasan. Apa? Nah ini fungsi kontrolnya, motivasinya di sini ya. Kini kita lebih condong ke manajer atau pemantau di sini dalam pengajaran. Kenapa? Soalnya kita kan
di sini sebagai fasilitator untuk mengelola pembelajaran dari anak-anak, ya. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu, restitusi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan restitusi? Nah, ini restitusi ini menciptakan kondisi murid agar memperbaiki kesalahan mereka. Oke, ya, ini ciri-ciri restitusi Bapak Ibu, ya. Tadi belajar dari kesalahan, terus memperbaiki tawaran sampai dengan pengembangan murid secara holistik maupun secara keseluruhan. Ini segitiga restitusi, ada validasi, menyatakan keyakinan, sama identitas. Sudah, Pak? Ya. Ya. Nah ini mungkin budaya positif kemarin mungkin alhamdulillah terima kasih untuk Pak Jenderal kemarin yang tadi bimbing untuk anak yang adiwiyata itu yang bagian ini ya apa namanya di tanaman itu sehingga nanti anak-anak bisa bergerak secara langsung. Ini sendiri ya apa senjatanya. Nah, mungkin ini refleksinya ada ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Ya. Dan satu dua tiga. Ya. Aku sih Bang Nanda. Terima kasih Pak Lukman. Iya. Ini Pak Lukman. Mungkin pertanyaan saya panjang mungkin ya. Yang pertama gini, jadi istilah guru penggerak ini paling tidak sudah hampir 2 tahun yang lalu sudah muncul. Guru penggerak, guru pendidikan inklusi, apapun semuanya ada di PKB. Saat seseorang ingin mengatakan klik mengikuti dan klik tidak mengikuti seperti upskilling dan sebagainya itu tergantung dari individunya. Ada yang bertanda kutip seperti ini. Saya tidak akan bisa mengikuti kegiatan ini karena kegiatan pelajarannya tapi pada saat seseorang ini mempunyai waktu yang luang, waktu yang banyak, mempunyai daya untuk IT yang besar, dia bisa. Karena memang semuanya tergantung dari individu. Jangankan untuk mengikuti itu, untuk menjadi pengawas saja ada beberapa teman yang misalkan boleh perkara, kan itu satu yang berwangi corona, kan seperti itu ya. Belum lagi kami sebagai teman-teman yang sudah berstatus PNS atau ASN diributkan dengan berbagai permasalahan administrasi yang luar biasa. Ojo guru penggerak, karena SKP lo gak endorse. Gak mari-mari. Kalau untuk levelnya Pak Lukman yang waktunya banyak dan sebagainya, mau silakan yang muda-muda. Bagi kami yang sudah tadi kemudian dibatasi 40, kan 40 tahun nggak ada tadi kan. Itu mungkin untuk masalah seperti ini akan sedikit membutuhkan suatu pemikiran yang luar biasa saat menteri ikut seperti upskilling saya nggak ikut Pak, bergerak saya nggak ikut, bahkan lawan semuanya. Jadi intinya ada di CPKB. Pada saat kita aktif melihat CPKB, semua program bisa kita aktif. Tapi saya yakin teman-teman di sini lihat CPKB pun mungkin 2 bulan sekali, karena nggak ada yang banyak hubungan dengan sertifikasi. Tapi pada saat ada hubungan sertifikasi, oke. Nah yang kita tanyakan gini Pak, apakah kita menjadi guru penggerak ini hanya lewat teknik seperti ini, ataukah harus mencapai atau mendapatkan sertifikat? Seperti pada saat saya bertraining oleh TIHT-nya SMK Purworejo 10 hari, saya mendapatkan sertifikat tanda sabit. Saya selaku jadi guru SMKPK. Nah, untuk menjadi guru seorang penggerak, apakah harus 9 bulan seperti itu? Apakah hanya sekedar tertarik atau tidak lewat teman seperti itu? Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua,
kita tidak bisa menyamaratakan antara oke lah, memang pemerintah mempunyai mindset yang bagus, punya program yang bagus, tidak. Tapi kadang-kadang mindset dan program yang bagus ini belum bisa kita aplikasikan karena memang SDM antara sekolah satu dengan sekolah yang lain itu sangat berbeda. Contohnya gini, pada saat ada kata-kata harus berpedoman atau harus berpusat pada siswa, aksi nyatanya berpusat pada siswa itu sangat sulit sekali, Pak. Saya akan sangat setuju, saya akan sangat membantu siswa dan mungkin akan meng-up siswa itu semaksimal mungkin. Saat siswa tersebut dalam tanda kutip ada siswa yang tidak mempunyai masalah. Contoh sekarang ini, saya harus berpihak pada siswa, tapi siswa itu tidak pernah masuk, Pak. Siswa itu tidak pernah mengumpulkan tugas, dikasih kesempatan tidak pernah dileket. Bagaimana saya berpihak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada saat nanti harus tadi prestasi ya Pak, harusnya seorang guru itu mempunyai prestasi. Maka kalau saya lihat secara garis besar seperti ini Pak, apakah nanti guru yang berprestasi itu akan membuat siswanya ikut berprestasi? Logikanya ya. Tapi pada saat saya tidak berprestasi, maka saya tidak akan menjadi guru bergerak. Apakah betul seperti itu? Karena tidak akan membuat siswanya itu ikut, oh guruku prestasi, guruku scoring atas keras, guru dan sebagainya. Nah itu apakah itu juga pengaruh ke guru bergerak? Dan terakhir teman-teman, satu, memang kita sudah terlalu lama di posisi yang sangat nyaman dan sangat menyenangkan. Artinya menyenangkan bagi guru, bukan bagi siswa. Sehingga pada saat kita sedikit dituntut untuk menjadi seorang yang lebih maju dan berprestasi, itu menjadi sangat susah sekali karena program yang ada dan berjalan ini adalah program yang sudah jalan selesai, tidak ada monitoring, tidak ada evaluasi yang berkelanjutan, dan mungkin tidak ada punishment. Mungkin kalau ada punishment dan sebagainya, itu akan membuat kita mengikuti program-program ini dengan bertahap dan dengan konsisten. Tapi kenyataannya semuanya hanya sekedar tugas, ya sudah selesai, ya sudah selesai seperti itu. Bahkan saya sudah mengalami bertahun-tahun untuk seperti ini. Akhirnya saya memungkinkan untuk tidak terlalu banyak mengikuti program-program karena ya sekali lagi saya sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik. Ternyata apa yang saya berikan tersebut bagi saya sendiri kurang begitu bermanfaat, kecuali saya bermanfaat bagi diri saya sendiri untuk memaksimalkan seperti kenaikan pangkat dan sebagainya. Itu pun harus dicapai dengan pelatihan yang ada di luar. Nah, yang menjadi persoalan di sini adalah sekarang tinggal pemohon yang bersangkutan dan waktu yang ada. Jika dari pihak pemerintah maupun pihak pemerintah sebagai guru untuk menyampaikan kesempatan sudah bagus, tapi kembali lagi semuanya adalah kesadaran diri sendiri mau atau tidak, tinggal itu saja. Terima kasih. Apalagi yang punya pasti seperti Anda mungkin tidak akan bisa. Terima kasih. Terima kasih, Pak Win. Untuk program guru penggerak ini memang dilaksanakan selama 9 bulan melalui pendaftaran di CPKB. Itu pasti sudah ada aturannya. Terus terkait dengan yang tadi yang disampaikan oleh Pak Win terkait apakah kalau misalkan tidak masuk di guru penggerak itu apa termasuk guru penggerak itu ya? Gini Bapak Ibu, untuk di guru penggerak ini kita di sini ada di sini memang tujuannya semua itu guru penggerak. Ya, jadi tidak secara simbol itu harus masuk itu tidak. Jadi yang pertama niatkan kita untuk memberikan yang terbaik minimal di sekolah kita masing-masing. Terus terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Win tadi, apakah harus berpihak pada murid Pak Win? Nah, yang dicanangkan dari tadi yang disampaikan di tadi, bahwasanya yang di pelatihan guru penggerak ini kan mampu memberikan pengaruh ekosistem maupun pengelolaan kelas di anak-anak. Jadi bagaimana supaya ini bisa terwujud? Tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama yaitu kita membuat kesepakatan dulu, kesepakatan kelas.
Yang kedua, sama kelas impian itu kita harus senangkan dulu. Anak-anak yang milih, kita yang bimbing. Kelas ini mau dibawa kemana sih sehingga tujuan dari guru dan murid itu sama, satu visi misi. Iya, ya. Kita sudah berkontrak jaraknya sudah diawali dari dulu kita bahkan di kota Baca itu kita tidak menentukan kalau seperti ini saya hukum ini tidak, mereka juga menentukan. Ya, betul. Apa ada yang konsekuensinya melanggar ini mana jadi boleh bahkan di kota Baca saya itu orang mengatakan di situ Pak. Tapi lebih lagi pada saat pembelajaran kontak baca hilangnya mereka menghilang. Artinya menghilang ini tidak mau menaati hukuman atau menjaga hukuman. Pada saat kita tagih dan akhirnya tambah jauh dia Pak, tambah menghindar. Artinya benar ada di pada saya menghindar Pak. Ada 4 orang di kelas ini 4 orang itu menghindarkan terus. Padahal mereka menulis sendiri. Bukan saya yang menulis dan tidak menentukan. Nah, berpihaknya bagaimana Pak? Artinya berpihak yang anak-anak menyenangkan, anaknya tidak dirugikan, guru tidak dirugikan, orang tua juga tidak dirugikan. Ini membuat sekarang kita tidak bisa. Jadi siapa? Itu nanti saya akan ya nanti di pertemuan yang datang ada anak Pak buat evaluasi mungkin Pak kita atau buat saya sendiri. Terima kasih Pak Uli. Oke, apakah guru berprestasi bisa membuat siswa berprestasi? Ini pertanyaan masuk C6 Bapak Ibu. Nah, ini ya kembali ke diri kita masing-masing ya. Ya, di situ pasti ada faktor X yang akan menentukan berbagai daya maupun kekuatan yang dihasilkan oleh anak-anak. Terkadang kita menyiapkan itu sudah maksimal, sudah latihan terus ya. Tapi memang kita secara tidak langsung harus menguatkan ya itu ya mental maupun karakter yang dimiliki anak juga. Ya, nah itu juga sangat penting. Belum tentu latihan yang kita laksanakan bersama itu lancar, di sana itu ya belum tentu lancar. Nah ini mungkin ininya yang harus kita kuatkan maupun hal-hal yang saya kuatkan sehingga nanti anak-anak luarannya itu mampu memberikan efek ke anak-anak. Mungkin contohnya mungkin saya ini di sebelumnya kan jual 3 ya inovasi. Pengennya yang ini bahasa ke anak-anak. Mungkin Pak Sob yang mau ceritakan bagaimana dramanya itu yang tidak. Itu poinnya itu ya mungkin tahu lah maksudnya kecil itu mungkin itu buat evaluasi saya sendiri bagaimana untuk master plan-nya ke depan. Sebelumnya mohon maaf mungkin kurang maksimal ya mungkin ya buat apa itu guru mohon dimaafkan mungkin ya. Jadi mungkin ini evaluasi bahasa sendiri mungkin adanya perlu diperbaiki sehingga nanti anak-anak menjadi lebih baik ke depannya. Itu Bapak Ibu ya. Terima kasih. Pak, mohon maaf bertanya ya, saya mau tanya. Saya sudah dengar guru-guru penggerak kayak gini sudah lama. Cuman saya sendiri terus terang sampai detik ini apa? Yang saja saya tanyakan. Contoh real yang sudah ada, ya, guru penggerak yang sudah melaksanakan di sekolah hasilnya seperti apa? Pertama, kedua,
penilaian siswa berprestasi itu apakah harus dinilai dari perayaan prestasi akademik di sekolah saja atau memang nanti output setelah lulus? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Oke, saya jawab. Untuk pertanyaan dari Panada, apakah guru penggerak itu ya Panada ya? Berapa? Nah, contohnya kan ada dua contohnya. Yang pertama, bagaimana kita di kelas itu mampu mengelola pembelajaran. Contoh yang paling sederhana, Pak Anda, guru penggerak, bagaimana cara kita itu mengendalikan anak-anak yang sekiranya rewel, yang berletai kelasnya. Ya, terus bentar. Terus yang kedua, ini mampu membentuk ekosistem pendidikan, ekosistem pembelajaran di sekolah. Misalkan saya sama Anda, saya memberikan contoh pada Anda untuk membuat soal dengan kuisis. Nah, itu contoh yang di guru penggerak. Jadi lebih ke kebermanfaatan ya untuk murid maupun untuk guru di sekolah masing-masing. Intinya penghibasan, bagaimana supaya termotivasi secara menyeluruh. Mungkin ada lagi ada. Prestasi gimana, Pak? Apakah prestasi siswa itu diperoleh dari prestasi Oke. Sesuai yang diinstruksikan oleh pusat, bahwasanya di sini kan lebih kita ke proses, ya ke proses bagaimana kita belajar. Jadi esensi itu kalau dulu kan mengajar nilai, itu maksudnya nilai namanya ke ujian nasional itu pasti. Kepala sekolah yang bingung gimana sekolah saya habis ranking 1 gimana. Kalau sekarang enggak ada asesmen. Ya, tadi lebih ke proses bagaimana anak memahami apa yang kita ajarkan di kelas. Paham apa kita maksudnya, paham. Feel-nya ini dapat. Ya, apa yang kita jelaskan ini anak-anak paham. Sudah itu, sederhananya itu. Jadi tidak hanya cerita, jadi harus diberikan pengarahan, diberikan sebuah motivasi sehingga anak bisa mampu mencari ataupun menemukan potensi terpendam. Itu Bapak Ibu. Jadi Pak Nanda tadi saya jawab, tidak mengejar nilai, lebih ke prosesnya. Proses bagaimana anak itu memahami apa yang kita ajarkan di kelas itu, Pak. Jadi itu esensinya. Singkatnya itu. Iya. Ya. Dan lagi menyimpulkan Pak, menurut saya Pak ya. Jadi yang mencontohi. Jadi suatu sekolah kalau guru penggeraknya ini maksimal dan sukses, maka indikatornya ada 3. Untuk saya loh. Yang pertama tidak ada lagi guru perabak. Karena yang namanya tidak akan lagi kalau tidak akan ada lagi kelas kosong karena termanajemen dengan baik. Yang terakhir tidak akan ada lagi guru teriak-teriak di grup lain baru saya. Iya. Terima kasih. Pak Jana satu lagi. Satu lagi. Ini penting mungkin.
Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya menggarisbawahi pertanyaan dari Pak W dan Pak Nanda. Menggarisbawahi bagaimana? Nah, pertama-tama saya tidak menyangka, sekaligus bangga. Ini contoh. Ini Pak Lukman, Mas Lukman, ini saya kan pernah jadi orang tuanya di sekolah. Ketika saya mengajar mungkin 3 tahun tuh, ya, atau berapa tahun lah mungkin dalam waktu kajian, itu saya tidak menyangka Pak Lukman bisa seperti ini, karena karakternya, ya, ini sedikit hiperaktif. Kalau sekolah umum bingung di ruangnya karena PDW, bingung karena PDW, tidak pernah bisa konsentrasi. Tahun-tahun saya luar ini tiba-tiba lulus dari UM. Loh, ya kok man, ini karena anak saya bahasanya jangan gitu. Kok orang lulus saya bikin isi Pak ini sampai sekarang menjadi guru bahasa. Nah, ini apresiasi saya terhadap karakter yang tadi disampaikan Pak Mandar. Apa tiba-tiba ke sekolah itu jawabannya gampang Pak, karena nasib itu tidak bintang satu, tidak bisa dikalahkan, tidak bisa dikalahkan dengan kebintangan. Itu betul, tapi solusi J. Nah, yang lain harus belajar normal. Nah, pertanyaan saya, ini ada guru penggerak. Ini saya lihat itu apa ya, dari hilirnya itu sampai ke hulu. Nanti itu profil pelajar Pancasila. Kebetulan di sini ada 10 orang yang ikut 10 hari Lukman, bukan 9 bulan. Itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi sampai nanti kalau ingin berhasil harus sering-sering ngomong ke LSP sama ini tempat orang-orang guru PDKBK yang berkumpul. Nah contoh, nah guru PDKBK jangan macam-macam. Ini harus komitmen pada guru-guru 8 jam ini. 8 jam pelajaran itu oleh apa ada hari ini? Kalau tidak berubah, kalau saya mindset saya dengan guru penggerak kalau saya tidak biar daftar Pak, orang 6 tahun itu normal. Kalau dari aku ini dari Pak P kemarin itu 6 tahun kedua dan kalau melok bukan dia Pak terus 2 tahun kalau melok. Nah sisa ini karena kami ini sebagai guru penerima BK harus ada sesuatu yang dihasilkan. Kebetulan saya ngajari anak-anak yang luar biasa sekali yang dulu di aku sekarang Pak. Di situ saya tempel yang Pak yang buat awalnya itu kontrak belajar kita katakan oleh orang tua dan siswanya. Saya tempel di situ untuk semua Pak Sobat dari sini. Itu Pak Sobat berlaku untuk semua mata pelajaran hubungan itu. Saya tempel saya tulis berlaku untuk semua pelajaran. Ada besar komitmen belajar. Alhamdulillah yang anaknya buku sekarang sedikit berubah. Karena saya begini, lebih baik materi tidak sampai kalau penerima BK, memang karena ini pelajaran karakter. Tapi kalau ada kesalahan langsung dihukum. Dan hukumannya itu harus yang mendidik, seperti baca Al-Fatihah. Mesya baca Al-Fatihah di sekolah seperti itu. Jadi intinya, ya, atau saya tua-tua ini harus ke Pak Lukman atau Pak Lukman berkolaborasi dengan guru penerima BK. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak J, pertanyaannya ulang. Sudah tadi kolaborasi. Oke, terima kasih Pak J untuk arahan bimbingannya, terus nasihatnya. Tapi nuwun Pak J. Mungkin ada yang salah kata mungkin saya maafkan. Oke, siap Pak J untuk kolaborasi penerima BK itu kita usahakan untuk bisa kolaborasi juga. Mungkin nanti anak-anak bisa membuat proyek yang sekiranya mengarahnya nanti ke P3 itu.
Terima kasih. Terus setelah itu mungkin kalau untuk budaya positif yang perlu kita tanamkan ke anak-anak, mungkin yang paling sederhana, mungkin contoh yang real mungkin pada saat kita membuang sampah mungkin ya. Jangan anak-anak saya juga mungkin kelalaian mungkin ya, apa mungkin salah, mungkin pernah membuang sampah bukan pada tempatnya, itu mungkin kita juga berikan contoh ke anak-anak sehingga nanti keluarannya anak-anak mampu juga apa memahami apa itu profil pelajar Pancasila. Mungkin itu aja yang bisa saya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Bapak Ibu, minta tolong di situ kan ada link Padlet Bapak Ibu. Ya, di situ ada masukan sama perbaikan Bapak Ibu. Ya, gitu. Oh ya, ada link Padlet, aksi nyata CDP itu nanti mohon nanti bisa diisi Bapak Ibu ya. Oh ya, ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Terima kasih untuk perhatiannya dan kerjasamanya. Mohon maaf, mungkin ada salah-salah kata, dimaafkan Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nak Lukman. Bapak Ibu, untuk laporan Pak Lukman, Bapak Ibu diminta untuk foto bersama untuk laporan ke pusat. Jadi mohon waktunya untuk siaplah mau untuk foto bersama. Saya selaku pengantar acara ini mohon dimaafkan jika ada salah kalimat atau sikap saya yang kurang berkenan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, katakan Oh iya, ini. Ya, saya maskeran. Satu, dua, tiga. Lagi. Oke. Satu, dua, tiga. Balik. Satu, dua, tiga. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Ada makna yang kan terungkap tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama. Jadi sebuah cerita pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita melegenda
sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Baiknya sejenak renungkan, kita diciptakan berbeda demi satu pesan yang sejuk, untuk saling melengkapi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kami